Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sari, Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Stikes Dharma Husada Bandung. Di sini saya akan memaparkan praktikum perencanaan promosi kesehatan. Yang pertama yaitu tahap 1 pra-perencanaan. Panduan kerja 1.1 membuat catatan kerja. Di sini ada aspek yang diungkapkan dan hasil diskusi. Yang pertama, aspek yang diungkap yaitu partisipasi. Siapa yang mesti berperan serta dalam perencanaan dan bagaimana cara mengikuti sertakannya. Hasil diskusi tersebut yaitu kader, staf desa, dan kepala puskesmas. Selanjutnya, waktu, kapan perencanaan harus dimulai, kapan perencanaan harus berakhir. Mulai tanggal 1 Juli 2021 dan berakhir pada tanggal 30 Juli 2021. Selanjutnya ada biaya dan sumber lainnya yang terdiri dari alokasi biaya, waktu staf, peralatan, dan tenaga. Hasil diskusinya untuk alokasi biaya itu tidak ada. Untuk waktu, staf sebulan 2 kali setiap hari Sabtu, dan peralatannya menggunakan leaflet, infocus, slide PPT. Untuk tenaganya, kader dan staf desa. Selanjutnya untuk pengumpulan data, di sini ada identifikasi data apa yang sudah tersedia, data sekunder. Hasil diskusinya yaitu perbandingan cakupan indikator IKS desa XX pada tahun 2018-2019. Yang kedua, identifikasi data apa yang mesti dikumpulkan dari sumber data primer. Hasil diskusinya melengkapi grafik di atas dengan data indikator IKS pada desa tersebut. Yang ketiga, bagaimana dan kapan data baru bisa dikumpulkan. Untuk hasil diskusinya, beri diskusi saat lokakarya tribulan. Dan yang terakhir, identifikasi bagaimana data baru dan data yang sudah ada akan dianalis. Hasil diskusinya ada penambahan persentase indikator IKS pada desa XX. Selanjutnya, di sini ada pembuatan keputusan yang terdiri dari identifikasi kapan, di tahap mana, dan bagaimana keputusan kunci akan dibuat. Hasil diskusinya di tahap pengumpulan data dan mengambil prioritas masalah yang terjadi pada indikator IKS desa tersebut. Yang kedua, keputusan kunci apa yang harus dibuat. Hasil diskusinya melakukan promosi kesehatan terhadap cakupan indikator IKS yang sangat rendah. Selanjutnya, panduan kerja 1.2 yaitu membuat rencana kerja proses perencanaan. Yang pertama, tahap 1 pra-perencanaan, stakeholder yang berperan itu kepala puskesmas, batas waktu pelaksanaan 10 hari, sumber daya yang diperlukan, staf desa dan kader. Data yang harus ada, data cakupan indikator IKS pada desa XX. Keputusan kunci yang dibuat, mengidentifikasi gambaran masalah yang akan dianalis. Tahap 2 yaitu analis situasi, stakeholder yang berperan, staf desa dan kader. Batas waktu pelaksanaannya 10 hari, sumber daya yang diperlukan, kepala puskesmas, kader, dan staf desa. Data yang harus ada, data cakupan indikator IKS pada desa XX. Keputusan kunci yang dibuat, mengetahui prioritas masalah yang akan dipecahkan. Tahap 3, perumusan tujuan, stakeholder yang berperan yaitu kader. Batas waktu pelaksanaan 10 hari, sumber daya yang diperlukan, staf desa, kader, dan kepala puskesmas. Data yang harus ada, data cakupan indikator IKS pada desa XX. Keputusan kunci yang dibuat, tercapainya cakupan indikator IKS pada desa XX. Untuk tahap 4 yaitu perumusan program kegiatan dan indikator. Stakeholder yang berperan yaitu kader, batas waktu pelaksanaan 10 hari, sumber daya yang diperlukan yaitu staf desa, kader, dan kepala puskesmas. Data yang harus ada, data cakupan indikator IKS pada desa XX. Keputusan kunci yang dibuat, kegiatan yang disusun melibatkan masyarakat setempat. Selanjutnya, tahap 5, penentuan sumber daya, biaya, ROK, dan jadwal. Stakeholder yang berperan yaitu kader, batas waktu pelaksanaan sama 10 hari, sumber daya yang diperlukan juga sama, staf desa, kader, dan kepala puskesmas.
Data yang harus ada, data cakupan indikator IKS pada desa XX. Keputusan kunci yang dibuat, mengetahui sumber daya biaya yang dibutuhkan. Selanjutnya, tahap 6, review perencanaan. Stakeholder yang berperan kader, batas waktu pelaksanaan 10 hari, sumber daya yang diperlukan, staf desa, kader dan kepala puskesmas. Data yang harus ada, data cakupan indikator IKS pada desa XX, dan keputusan kunci yang dibuatnya, mengetahui langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan. Yang terakhir, tahap 7, yaitu penyusunan rencana evaluasi dan diseminasi. Stakeholdernya yaitu kader, batas waktu pelaksanaan 10 hari, sumber daya yang ada, yang dibutuhkan staf desa, kader dan kepala puskesmas. Untuk data yang harus ada, data cakupan indikator IKS pada desa XX, dan keputusan kunci yang dibuat yaitu bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan. Selanjutnya tahap 2 yaitu analisis situasi. Yang pertama, panduan kerja 2.3, pengumpulan pendapat atau pandangan atau harapan case stakeholder. Yang pertama, stakeholdernya kepala puskesmas. Harapannya kepala puskesmas terhadap cakupan indikator IKS desa XX yaitu meningkatkan indikator IKS yang masih cukup rendah. Keterangannya, peran kepala puskesmas yaitu membuat perencanaan promosi kesehatan terkait peningkatan indikator IKS pada desa XX. Yang kedua, stakeholdernya yaitu staf desa. Harapan staf desa terhadap cakupan indikator IKS desa XX yaitu pengetahuan dan pemahaman masyarakat menjadi meningkat. Untuk keterangannya, peran staf desa yaitu mendukung program yang telah dirancang dan melaksanakannya dengan baik dan sesuai prosedur. Yang terakhir, stakeholdernya itu kader. Harapan kader terhadap cakupan indikator IKS desa XX yaitu masyarakat ikut serta dalam program yang dilaksanakan oleh kader sehingga menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait cakupan indikator IKS yang lebih sehat. Untuk keterangan, peran kader yaitu mendorong dan membantu program yang akan dilaksanakan sehingga tercapainya indikator IKS yang sesuai standar kesehatan. Selanjutnya, panduan kerja 2.4, catatan hasil telaah untuk bahan perencanaan program. Yang pertama, yang terdiri dari cara atau sumber data dan hasil. Yang pertama, pengumpulan pendapat case stakeholder. Hasilnya, kepala puskesmas, staf desa, dan kader membuat perencanaan program promosi kesehatan serta mendukung dan membantu program itu agar terlaksana dengan baik sesuai prosedur dengan tujuan untuk meningkatkan cakupan indikator IKS pada desa XX. Selanjutnya, literatur dan pengalaman sebelumnya. Hasilnya, mewujudkan wilayah desa XX menjadi lebih sehat dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan terpadu dan mudah untuk dijangkau masyarakat. Selanjutnya, data terkait kesehatan. Hasilnya, jumlah penyandang hipertensi terus meningkat setiap tahunnya. Diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1, miliar orang yang terkena hipertensi dan diperkirakan setiap tahunnya 9,4 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. Selanjutnya, mandat, tugas kewenangan yang diberikan kepada organisasi. Hasilnya, masyarakat mendukung program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal di desa XX. Selanjutnya, hasil analis, yaitu hasilnya politik. Masih ada anggaran kesehatan yang dikorupsi oleh koruptor. Dari segi ekonomi, anggaran kesehatan di Indonesia jauh lebih rendah. Lingkungannya, kurangnya wilayah setempat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Dan dari segi sosial, masih banyak masyarakat yang acuh terhadap kesehatan diri sendiri. Dan yang terakhir, dari segi teknologi, tertinggal sangat jauh perkembangan teknologi yang semakin canggih di desa tersebut sehingga kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat setempat. Yang selanjutnya, kesenjangan informasi. Hasilnya, banyak masyarakat yang tidak dapat informasi terkait kesehatan dan banyak juga masyarakat yang tidak mau untuk mengakses informasi tersebut. Selanjutnya, kemungkinan bentuk desain proyek atau kegiatan. Hasilnya, melakukan kunjungan setiap rumah terlebih dahulu, setelah itu melakukan promosi kesehatan terkait cakupan indikator IKS yang masih kurang. Selanjutnya,
Faktor pemungkin hasilnya ada bantuan dari beberapa kader atau staf desa di wilayah tersebut untuk melaksanakan program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, faktor penghambat, kurangnya masyarakat yang mau terlibat dalam program tersebut atau kurangnya kader dan staf desa. Yang terakhir, kesinambungan kegiatan hasilnya agar program ini terlaksana dengan optimal, maka staf desa dan kader mengikuti serta masyarakat dalam program tersebut. Selanjutnya, panduan kerja 2.5, gambaran masalah atau isu yang terdiri dari jenis masalah kesehatan, besar masalah, luas penyebaran masalah, dan fasilitas kesehatan dan fasilitas masalah. Yang pertama ikut KB, besar masalah 57%, tidak tersebar dan rendah. Yang kedua ibu limfakes 27,5% tersebar, fatalitas masalah fatal. Bayi imunisasi lengkap, besar masalah 24,8%, tersebar, fatal. Yang keempat, aksi eksklusif 31,6%, tersebar dan fatal. Tumbuh balita dipantau 38%, tersebar dan sedang. Penderita TB berobat 12%, tersebar dan fatal. Penderita hipertensi berobat 23,5%, tersebar dan fatal. Penderita jiwa diobati 9,13%, tersebar dan sedang. Tidak ada yang merokok 25,9%, tersebar sedang. Keluarga akses air bersih 98,7%, tidak tersebar rendah. Keluarga akses jamban 76,8%, tidak tersebar dan rendah. Balita ditimbang 48,8%, tersebar rendah. Gunakan air bersih 98,9%, tidak tersebar dan rendah. CTPS 72,7%, tidak tersebar rendah. Gunakan jamban 76%, tidak tersebar rendah. Bebas jentik nyamuk 57,1%, tidak tersebar rendah. Sedang. Makan sayur buah setiap hari 61,9%, tidak tersebar rendah. Aktivitas fisik setiap hari 96%, tidak tersebar rendah. Tidak merokok dalam rumah 32,5%, tersebar sedang. Ibu limfakes 30,1%, tersebar dan fatal. Aksi eksklusif 23%, tersebar dan fatal. Selanjutnya, panduan kerja 2.7, perumusan masalah dan prioritas masalah. Yang pertama, resiko terjadinya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pada balita, besar masalah 8, luas masalah 5, fatalitas masalah 1, kepedulian masyarakat 7, teknologi tersedia 5, hasil perkaliannya 1.400 dengan urutan prioritas ke-7. Yang kedua, resiko timbulnya penyakit menular TBC 10, 10, 8, 6, 8 dengan hasil 38.400 dengan urutan prioritas yang kedua. Yang ketiga, resiko timbulnya penyakit tidak menular hipertensi 10, 10, 10, 6, dan 7. Hasil perkaliannya 42.000 dengan urutan prioritas pertama yang tertinggi. Yang keempat, resiko ibu bersalin tidak di pelayanan kesehatan 88979 dengan hasil perkalian 36.288 dengan urutan prioritas ketiga. Yang kelima, resiko kurang gizi baik bayi dari ASI eksklusif 88848 hasil perkalian 16.384 dengan urutan keempat. Resiko kematian dan timbulnya penyakit bagi perokok 98828 hasil perkalian 9.216 dan urutan kelima. Resiko timbulnya penyakit mental bagi penderita 76733 hasil perkalian 2.646 dengan urutan ke-6. Selanjutnya, panduan kerja 2.8, analis penyebab atau determinan masalah. Di sini saya mengambil penyakit tidak menular karena urutan yang pertama. Untuk yang pertama itu lingkungan, penduduk berpendapat rendah, serta kultur budaya penduduk terkait pola makan. Dari sikap, perilaku, dan pengetahuan rendah, yaitu tidak mengerti penata laksanaan dan mencegah hipertensi. Dari segi budaya, kurangnya perilaku berobat, ketenaga kesehatan, dan pola makan rendah garam. Dan untuk Yankes, jarak pelayanan kesehatan yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya, panduan titik 2.9, analis determinan perilaku terkait masalah yang akan dipecahkan.
terdiri dari aspek yang dianalisis dan hasil. Yang pertama, tentukan perilaku ideal terkait masalah, hasilnya mengurangi perilaku yang berisiko menimbulkan penyakit hipertensi seperti mengurangi junk food, mengelola stres, mengurangi merokok, dan mengonsumsi alkohol. Yang kedua, tentukan perilaku yang sekarang dilakukan, hasil meminum obat hipertensi secara teratur, menjaga pola makan dengan baik, dan olahraga. Yang ketiga, analisa faktor-faktor latar belakang perilaku sekarang, gunakan teori perilaku. Untuk hasil, semakin banyaknya jenis makanan junk food, banyak fasilitas penyediaan makanan delivery seperti Gojek atau GoFood. Yang keempat, analisa tahap adopsi perilaku sekarang dikaitkan dengan perilaku ideal. Untuk hasil, awalnya mengonsumsi junk food setiap hari sehingga menimbulkan gejala hipertensi, setelah itu mengurangi konsumsi junk food dan diganti dengan makanan yang bergizi, minum obat hipertensi secara teratur dan olahraga. Yang terakhir, tentukan perilaku yang diharapkan atau akan menjadi rujukan tujuannya. Masyarakat dapat mengatur pola makan dengan baik, olahraga teratur, kelola stres sehingga mengatasi atau mengontrol penyakit hipertensi. Selanjutnya, panduan kerja 2.10 yaitu diagram 4 kuadran skala analis perilaku. Yang pertama, perilaku penting diubah, perilaku mudah diubah yaitu minum obat secara teratur. Perilaku kurang penting diubah, perilaku mudah diubah yaitu mengurangi makanan yang mengandung yodium berlebihan. Yang selanjutnya, perilaku penting diubah, perilaku sulit diubah yaitu menghindari perilaku merokok. Dan terakhir, perilaku kurang penting diubah, perilaku sulit diubah yaitu mengurangi konsumsi alkohol. Selanjutnya, tahap 3, perumusan tujuan. Panduan kerja 3.11 terdiri dari aspek dan rumusan. Yang pertama, tujuan umum mengendalikan penyakit hipertensi. Tujuan khusus 1, periksa kesehatan secara rutin. Tujuan khusus 2, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Tujuan 3, tetap diet dengan gizi seimbang. Tujuan khusus 4, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Tujuan khusus 5, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Tahap 4, rumusan kegiatan. Panduan kerja 4.12, pemilihan strategi penetapan kegiatan yang terdiri dari tujuan, strategi, sasaran, dan kegiatan. Yang pertama, tujuan khusus 1, periksa kesehatan secara rutin. Strategi, pemberdayaan, menyadarkan masyarakat tentang bahaya penyakit hipertensi. Kemitraan, melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat serta kader. Advokasi, melakukan koordinasi antara pemerintah setempat dengan tokoh masyarakat dan kader. Sasaran primer, masyarakat sehat dan penderita hipertensi. Untuk sekunder, tokoh masyarakat dan kader. Untuk tersier, lurah, camat, bupati, dan pejabat pemerintah setempat. Kegiatan untuk yang pertama, melakukan penyuluhan tentang hipertensi, melakukan kegiatan program event cek kesehatan berkala, kerjasama dengan pihak pemerintah untuk menunjang kegiatan pemeriksaan secara berkala ini. Selanjutnya, tujuan khusus 2, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Strategi, pemberdayaan memantau aktivitas fisik masyarakat dan penderita hipertensi, melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat serta kader. Advokasi, melakukan koordinasi antara pemerintah. Sasaran primer, masyarakat sehat dan penderita hipertensi. Sekunder, tokoh masyarakat dan kader. Tersier, lurah, camat, bupati, dan pejabat pemerintah setempat. Untuk kegiatan, diadakan senam setiap hari Minggu pada pagi hari, melakukan cek kesehatan secara rutin, kerjasama dengan pihak pemerintah untuk menunjang program yang diadakan. Tujuan khusus 3, strategi, pemberdayaan, meningkatkan kesadaran pentingnya gizi seimbang. Kemitraan, melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat serta kader. Advokasi, melakukan koordinasi antar pemerintah setempat dengan tokoh masyarakat dan kader. Untuk sasaran primer, masyarakat sehat dan penderita hipertensi. Sekundernya sama, tersiernya pun sama. Untuk kegiatannya, melakukan penyuluhan edukasi gizi seimbang, koordinasi dengan pihak tokoh masyarakat dan kader, kerjasama dengan pihak pemerintah untuk menunjang kegiatan pemeriksaan secara berkala ini. Tujuan khusus 4, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Untuk strategi pemberdayaan, meningkatkan pemahaman masyarakat bagaimana pengobatan tepat dan teratur. Kemitraan, melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat serta kader. Advokasi sama. Untuk sasaran primer sama, sekunder sama, tersier sama. Untuk kegiatannya, penyuluhan pengobatan hipertensi yang tepat dan teratur, koordinasi dengan tokoh masyarakat dan kader, dan kerjasama dengan pihak pemerintah untuk menunjang kegiatan pemeriksaan secara berkala ini. Untuk tujuan khusus 5 yang terakhir, untuk pemberdayaan, meningkatkan kesadaran bahayanya asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik. Kemitraan, melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat serta kader. Untuk advokasi pun sama. Sasarannya pun sama, primer, sekunder, tersier. Untuk kegiatan,
Terapi tidak merokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya, melakukan pemantauan terapi secara rutin dengan tokoh masyarakat, dan kerjasama dengan pihak pemerintah untuk menunjang kegiatan pemeriksaan secara berkala ini. Selanjutnya, untuk panduan kerja 4.14, penentuan sumber daya yang terdiri dari jenis sumber daya, jumlah yang dibutuhkan, jumlah yang tersedia, dan kesenjangan sumber daya. Yang pertama, tenaga manusia, ada petugas kesehatan 3, dokter 2, kader 5, petugas penginapan 2. Jumlah yang dibutuhkan 12, jumlah yang tersedia 10. Kesenjangan sumber daya, jumlah yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, peralatan, tensi 3, mic 2, speaker 1, laptop 3, layar tancap 1, stetoskop 2, banner 1. Jumlah yang dibutuhkan 13, jumlah yang tersedia pun 13. Untuk kesenjangan tidak ada. Bahan kerja ada materi penyuluhan 5, leaflet ada 100. Untuk jumlah yang dibutuhkan ada 105, jumlah yang tersedia 110. Untuk kesenjangan, jumlah yang tersedia melebihi jumlah yang dibutuhkan. Dukungan operasional yaitu dari Balai Desa. Biaya atau uang yaitu ada 5 juta, dan yang dibutuhkan itu yang tersedia, maksudnya 4.500.000, sehingga kesenjangannya jumlah yang tersedia tidak sebanding. Selanjutnya ada panduan kerja 4.14, perhitungan kebutuhan biaya, ada kegiatan, aspek pembiayaan, volume, unit kos, dan jumlah biaya. Yang pertama, penyuluhan, aspek biaya, dana puskesmas, volume 3, unit kosnya yang pertama yaitu 300.000 dikali 3, jumlah biayanya sehingga jadi 900. Untuk cek kesehatan, dana puskesmas volumenya 2, unit kosnya 400 kali 2 sehingga 800. Untuk terapi, dana puskesmas volumenya 1, unit kosnya 600, jumlah biaya 600. Untuk senam, dana puskesmas volumenya 4, unit kosnya 100 kali 4 yaitu 400, jadi jumlah biayanya 2.500.000. Selanjutnya, panduan kerja 4.16, rencana pelaksanaan kegiatan, terdiri dari kegiatan, sasaran, target kegiatan, waktu, penanggung jawab, dan mitra terkait. Yang pertama, penyuluhan, sasaran primer, target kegiatan mengubah perilaku masyarakat, waktu 8 Juli 2021, penanggung jawab kader, petugas, dan petugas penyuluhan. Untuk mitra terkait, pemerintah setempat. Yang kedua, cek kesehatan, primer, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, waktu 10 Juli 2021, penanggung jawab sama untuk mitra terkait puskesmas. Yang ketiga, terapi, sasaran sekunder, target kegiatan mengubah perilaku masyarakat, waktu 15 Juli 2021, penanggung jawab sama mitra terkait pemerintah setempat. Yang terakhir, senam, sasaran primer, target kegiatan meningkatkan kemauan masyarakat, waktu 20 Juli 2021, penanggung jawab sama untuk mitra terkait pun sama. Selanjutnya, panduan kerja 4.17, jadwal, yaitu yang pertama, kegiatan penyuluhan hanya ada di bulan Juli, minggu ke-1, 2, 3. Yang kedua, cek kesehatan sama pada bulan Juli, minggu 2 dan 4. Untuk terapi, minggu ke-1 di bulan Juli. Yang terakhir, senam sama di bulan Juli pada minggu 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, tahap 5, penentuan indikator, yaitu ada jenis aspek program, rumusan, jenis indikator, dan rumusan indikator. Yang pertama, tujuan umum, mengendalikan penyakit hipertensi, indikator dampak, jumlah penderita hipertensi. Untuk tujuan khusus 1, pemeriksaan kesehatan secara rutin, indikator outcome, jumlah kali cek kesehatan. Tujuan khusus 2, upayakan aktivitas fisik dan aman, indikator output, meningkatkan derajat kesehatan. Tujuan khusus 3, tetap diet dengan gizi seimbang, indikator output, meningkatkan status gizi. Tujuan khusus 4, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, indikator proses, memantau pengobatan secara teratur dan rutin. Tujuan khusus 5, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya, indikator output, berkurangnya jumlah perokok, minum alkohol, dan zat karsinogenik, proses, terlaksananya penanggulangan penyakit hipertensi, indikator proses, pengandalan sesuai dengan target, dan terakhir masukkan input, tersedianya petugas kesehatan, dokter, petugas penyuluhan, dan kader, indikator input, adanya pemantauan penderita hipertensi.
Selanjutnya ada yang terakhir tahap 6, review perencanaan, yang terdiri dari langkah perencanaan, hasil review, dan ada keterangan. Yang pertama, apakah tujuan khusus sudah dirumuskan jelas dalam rumusan outcome? Hasil reviewnya sudah jelas dan sudah memadai. Yang kedua, apakah kegiatan-kegiatan jelas dapat diukur? Untuk hasil reviewnya jelas dan dapat diukur, sudah memadai. Apakah jenis atau tipe dan jumlah sumber daya memadai? Sudah memadai. Apakah ada keterkaitan kausal sebab akibat antara tujuan khusus dan strategi kegiatan yang masuk akal? Ada keterkaitan tapi belum memadai. Yang kelima, apakah hambatan-hambatan membatasi program? Ada yang membatasi dan belum memadai. Yang keenam, review sumber daya manusia dan keterkaitannya sudah dan belum memadai. Yang ketujuh, review sumber daya finansial dan keterkaitannya sudah dan sudah memadai. Review kesesuaian rencana dengan pengumpulan data dan pengambilan keputusan pada waktu tersebut sudah dan sudah memadai. Bila ada kebutuhan baru ketika menyusun perencanaan, apakah sudah dipenuhi? Sudah dan sudah memadai. Yang ke-10, bila penyesuaian agar perencanaan sesuai dengan situasi dan siap diimplementasikan, apakah sudah dipenuhi? Sudah dan sudah memadai. Dan terakhir, apakah sudah dilakukan revisi perencanaan sesuai keperluan? Ya, dilakukan revisi dan sudah memadai. Itu yang saya bisa paparkan dari praktikum perencanaan promosi kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.